Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus melimpah dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Dan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, saya percaya kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan diberi kekuatan. Kita akan mampu berlari dan terus berjalan. Kita tidak lesu, kita tidak lelah walaupun zaman terus berubah, keadaan masih belum berganti, tapi kita tidak goyah. Dalam masa yang sukar di akhir zaman ini kita tetap kuat, bahkan kita terus maju. Saudara dikasihi Tuhan, ketika banyak orang mulai mengalami lesu dalam hidupnya, dalam usahanya, percayalah anak Tuhan akan diberi kekuatan baru. Kekuatan yang mampu membuat mereka akan terbang bagi Raja Wali. Oleh sebab itu kita terus diajak, mari kita menantikan Tuhan karena kita akan mendapat kekuatan baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang terjadi yang dialami seseorang, apalagi kalau keadaan itu semakin parah, itu bisa membuat orang menjadi kehilangan semangat hidupnya. Pada mulanya mungkin orang itu punya semangat, tapi lama-lama orang bisa mengalami putus asa karena tekanan hidup. Beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama saudara sebelum pandemi, ada satu kisah yang menyedihkan atau mengharukan terjadi di Amerika, di United States. Ada seorang pemuda Indonesia, orang ini mengadu nasib ke Amerika, saudara. Ia sudah mempersiapkan diri dengan pendidikan, dengan dia membekali diri dengan keterampilan agar dia dapat mandiri di sana. Nah, pemuda ini dengan penuh optimis dia berangkat ke Amerika. Dia memulai usahanya, saudara. Tapi ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Merintis usaha di negara lain di mana ia jauh dari keluarga, itu ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Di awalnya dia berpikir nanti akan sukses. Di awal-awal itu dia berpikir dia akan dapat meraup keuntungan. Dia dapat dolar dengan kurs dolar yang lebih banyak daripada Indonesia. Dia berpikir nanti penghasilannya akan besar. Tapi keadaan yang terjadi, saudara, uangnya mulai habis, usahanya belum berkembang, dan orang ini mulai jatuh miskin, saudara. Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi, akhirnya dia pergi ke kedutaan besar RI, dan orang ini kemudian minta bantuan agar dapat kembali ke Indonesia. Nah, oleh kedutaan besar RI, maka orang ini ditampung sementara dan kemudian dicarikan tiket penerbangan kembali ke Indonesia. Nah, sementara dia menunggu, saudara, ia boleh tinggal di kedutaan RI waktu itu. Tapi dia tinggal di salah satu kamar yang kecil, tempat biasa penjaga atau satpam itu tidur. Nah, satu malam menjelang dia akan kembali ke Indonesia, orang ini gelisah. Nah, ia tidak dapat tidur. Mungkin saudara, mungkin ia berpikir kalau sampai besok di Indonesia, mungkin orang tuanya atau saudara akan bertanya bagaimana di Amerika. Dulu berangkat seperti ini, seperti itu, sekarang pulang seperti ini. Dia membayangkan bagaimana kalau dia ketemu dengan orang-orang yang mereka berpikir, wah nanti akan sukses, ternyata dia habis, tidak punya apa-apa. Nah, bayangan-bayangan itu mungkin membuat dia ini depresi karena kegagalan di Amerika. Ia kecewa, ia malu, semua campur aduk dari satu, saudara.
Dan apa yang terjadi dengan pemuda ini? Akhirnya dia memotong urat nadi di pergelangan tangannya. Semua peristiwa itu terekam di kamera CCTV. Nah, petugas segera lari menangani, tapi saudara yang dikasih Tuhan, keadaan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Orang ini akhirnya pulang ke Indonesia, tapi di dalam peti, alias dia sudah meninggal karena bunuh diri. Sudah dikasih Tuhan, inilah gambaran orang yang tidak kuat. Dia tidak mampu untuk terus berjalan. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Sudah dikasih Tuhan, semua orang pasti akan mengalami masa-masa yang sukar. Apalagi hari-hari ini masa yang sulit. Sudah menjadi yang namanya berita umum, namanya harga-harga meningkat. Tapi juga selain itu ada jenis tertentu yang susah didapat. Ada yang menimbun untuk dimanfaatkan kepentingan sendiri. Saudara, kalau orang itu tidak kuat, maka dia bisa mengambil jalan pintas, mencelakakan dirinya. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira semingguan juga saudara, ada satu kasus di Swiss di mana seseorang dia mengajak anak-anaknya untuk minum, dan minuman itu juga sudah dicampur dengan racun sehingga ibu dengan anaknya ini meninggal. Karena tekanan hidup yang tidak kuat lagi, akhirnya ambil jalan kematian. Tapi satu fakta bahwa orang yang menantikan Tuhan, yang bersandar berharap kepada Tuhan, ia akan diberi kekuatan baru. Ia akan terus berjalan dan berlari, bahkan terbang bagi Raja Wali. Nah, dalam hal ini mari kita perhatikan bahwa ketika kita menantikan Tuhan, itu ada satu sikap yang harus kita bangun. Sebab menantikan Tuhan itu tindakan aktif. Bukan seperti menanti duduk diam tidak ngapa-ngapa. Tapi ketika menantikan Tuhan, itu ada satu tindakan sebagai wujud atau realita dari menantikan Tuhan itu sendiri. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur 25 ayat ke-5. Bapak Ibu Saudara, silakan juga buka Alkitab saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan demikian, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Raja Daud di sini berkata, Engkau ku nantikan sepanjang hari. Alkitab mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, dan Daud berkata, aku menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Saudara dikasih Tuhan, Raja Daud adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Dia berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Daud ingin dibawa Tuhan kemanapun, dan semua itu ada dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tentu kita juga rindu bahwa Tuhan kemanapun dalam peristiwa apapun membawa kita. Artinya kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Entah itu perkara yang menyenangkan, mungkin kita diizinkan mengalami kecewa, mungkin itu satu peristiwa penuh tantangan atau apapun. Asal bersama dengan Tuhan, saya percaya semuanya akan menjadi indah. Daud tahu ketika Tuhan membawa dia pergi, maka akan dibawa dalam kebenaran Tuhan. Tuhan akan membuat Daud berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita perhatikan makna berjalan dalam kebenaran ini. Saudara, di dalam bahasa aslinya ini ditulis dengan kalimat tuntunlah dan ajarlah aku dalam kebenaran-Mu. Kalau menuntun di sini gambarannya seperti guide, saudara. Seorang guide yang menuntun atau memandu wisatawan menjelaskan apa yang terjadi. Mungkin saudara pernah pergi ke satu daerah, di situ ada guide. Guide itu akan menjelaskan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sesuai dengan pengetahuan dan
apa yang ia pelajari. Nah, ia akan menjelaskan, dan guide ini juga akan menunjukkan sebagai satu momen bekas atau tanda sejarah telah terjadi satu peristiwa sekian waktu yang lalu. Kalau misalkan itu berupa satu bangunan, guide itu akan mengatakan bahwa bangunan ini dibuat tahun sekian, terjadi peristiwa ini dan sebagainya. Nah, guide ini akan menuntun, tapi juga akan menjelaskan atau memberikan pengetahuan, pengajaran apa yang terjadi sehubungan dengan peristiwa itu. Saudaraku, ketika Tuhan menuntun kita, maka kita juga akan dibuat semakin mengerti kebenaran Tuhan. Ketika Tuhan memandu kita, maka kita pun akan hidup dalam kebenarannya. Seperti seorang wisatawan yang memperoleh pengalaman-pengalaman dari guide yang memandunya. Saya percaya demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan yang memandu hidup kita, maka kita akan dipandu untuk kita mengalami dan memiliki pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan. Kita akan dimampukan berjalan dalam kebenarannya. Nah, itu yang Daud rindukan, dan saya harap kita juga akan menjadi seperti Daud, mempunyai kerinduan yang sama. Bapak Ibu yang kekasih, kata berjalan di sini di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata darak. Nah, kata darak ini mempunyai gambaran tapak bekas langkah kaki. Ya. Kalau misalkan saudara berjalan di pantai, nah di situ di pinggir laut, di pantai yang basah ini, saudara berjalan ada bekas telapak kaki. Ada tapak di situ, bekas langkah kaki kita, itulah darak. Nah, arti selanjutnya darak itu memimpin atau memandu. Nah, ketika Tuhan membawa kita dalam jalan kebenarannya, Tuhan itu memandu kita. Nah, gambarannya adalah Tuhan itu ketika dia berjalan meninggalkan jejak kaki, dan kita melangkah di bekas jejak kakinya Tuhan. Selama kita melangkah di bekas jejak kakinya Tuhan, kita akan terus bersama dengan Tuhan sampai pada destiny, tempat atau tujuan yang Tuhan tetapkan. Tuhan akan membawa kita di dalam kebenarannya. Maka kita perlu terus mengikuti jejak kakinya Tuhan. Artinya apa sih? Ini meneladani Tuhan, mengikuti langkah hidup Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan, meneladani Tuhan, maka kita akan terus berjalan dalam kebenarannya. Kata kebenaran di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata ba'ameteka. Ba'ameteka ini mempunyai arti dasarnya dari kata dasar emet, artinya penuh iman, percaya, satu hidup yang penuh keyakinan. Orang yang hidupnya dipimpin Tuhan, orang yang hidupnya dipandu oleh Tuhan, dan orang yang meneladani Tuhan, maka ia akan penuh iman. Dia akan hidup dalam penuh keyakinan. Dia akan percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati. Walaupun diperhadapkan dalam masa yang sulit, orang yang seperti ini tidak akan kehilangan iman pada Tuhan. Bahkan imannya akan semakin bertambah kuat karena ia melangkah di telapak bekas kakinya Tuhan. Ia meneladani Tuhan dalam menghadapi keadaan yang sulit. Ia akan tetap bersemangat karena ia punya keyakinan yang penuh. Sekalipun keadaan masih belum pasti, orang yang demikian akan punya keyakinan akan masa depannya. Orang seperti ini akan tetap optimis sekalipun keadaan belum berubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menantikan Tuhan. Mari kita minta kekuatan untuk terus berjalan di dalam jalannya. Memang saudara tidak mudah. Tapi ketika kita mulai melangkah, di langkah di mana Tuhan meninggalkan jejaknya, maka kita akan terus berjalan dalam kebenarannya. Kita akan sampai kepada ketetapan yang Tuhan tentukan dalam hidup kita atau destiny hidup kita. Dan di situ kita akan mendapat kekuatan, saudara.
Ada pengalaman-pengalaman rohani yang dapat menguatkan kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengikuti jejak kakinya Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Ketika kita mengikuti jejak kakinya Tuhan, meneladani Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Badai bisa ada. Tapi justru di tengah badai itu, karena kita meneladani Tuhan, kekuatan Tuhan ada dalam kita justru akan terbang bagai Raja Wali. Ketika yang lain tenggelam, tidak mampu lagi, kita bahkan akan terus berenang dalam lautan emas, dalam pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menopang kita. Ketika yang lain sudah lelah, ketika yang lain sudah letih dan tidak mampu untuk berjalan, kita justru akan berlari. Kita berjalan sudah bersyukur tapi juga berlari, saudara. Yang namanya berjalan dan berlari tentu berbeda walaupun langkahnya sama. Orang berlari juga melangkah seperti orang berjalan tapi dipercepat. Tuhan bukan hanya membawa kita berjalan tapi juga berlari, artinya Tuhan membawa kita lebih cepat. Saya bersyukur saudara yang kasih Tuhan, janji Tuhan ini menguatkan kita di akhir zaman ini. Bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia sedang dibuka satu fase, satu masa perkenan Tuhan. Di dalamnya ada kekuatan dan percepatan. Karena dikatakan bukan hanya berjalan, tapi juga berlari, saudara. Kalau kita bandingkan orang berjalan dan berlari dalam jangka waktu jarak yang sama, 1 kilometer misalkan. Orang berjalan mungkin dia bisa sampai 1 kilometer, bisa sampai mungkin 15 sampai 30 menit. Karena dia berjalan. Tapi kalau orang berlari 1 kilometer, dia bisa menempuhnya dalam jangka waktu mungkin 5 menit, saudara. Berarti dia 3 kali lebih cepat atau bahkan 3 sampai 10 kali lebih cepat, saudara. Nah, Tuhan memberikan kepada kita satu fakta di sini bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka dia akan diberi kekuatan. Kekuatan bagi Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang itu akan berjalan. Dia nggak akan pernah lelah, terus berjalan. Tapi bukan itu saja, dia berlari. Berarti akan lebih cepat lagi. Ada kenaikan, ada progresivitas dalam kehidupan orang percaya yang terus menantikan Tuhan. Di akhir zaman ini justru disinilah kita melihat Tuhan itu luar biasa. Ketika banyak orang sudah berhenti, ketika banyak orang sudah tidak sanggup, tapi bagi orang yang menantikan Tuhan, dia bukan hanya terus berjalan, tapi bahkan berlari. Bahkan lebih cepat dan tentunya efisien waktu, tapi juga bisa lebih lama atau lebih luas jangkauannya. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jangkauan Raja Wali terbang itu bukan hanya hitungannya ratusan meter. Tapi Raja Wali ketika dia terbang, dia bisa sampai ratusan kilometer. Dari sini gambarannya kalau orang menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan, mengharapkan Tuhan dan terus berpaut pada Tuhan, ia akan dibawa dalam satu progresivitas kehidupan. Maka mari kita dalam menanti-nantikan Tuhan, kita bangun kehidupan yang meneladani Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan bukan berarti kita diam, tapi menantikan Tuhan adalah kehidupan di mana orang itu meneladani Tuhan. Orang menantikan Tuhan bukan pasif, tapi orang menantikan Tuhan, dia sedang belajar mempraktikkan apa yang sudah diteladankan Tuhan dalam dirinya. Jadi gambaran menantikan Tuhan bukan seperti kita menunggu kereta yang akan datang atau bis yang akan datang. Kita hanya duduk sambil lihat jam, sudah sekian menit, tidak ngopo-ngopo. Memang itu menanti.
Tapi ketika kita menantikan Tuhan di dalamnya, Tuhan menginginkan kita hidup meneladani Dia. Maka Tuhan akan membawa dalam pengalaman-pengalaman rohani. Kemudian juga Raja Daud di sini saudara dikatakan dia orang yang minta diajar Tuhan dalam jalannya. Kalau minta diajar, nah bicara tentang yang namanya pengajaran, pelajaran, maka itu ada dua hal atau dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau mengajar itu pertama seperti orang tua mengajar anaknya. Anak itu nggak ngerti apa-apa, maka orang tua mengajar supaya anaknya bisa tahu. Misalkan orang tua mengajari anaknya untuk menggunakan alat-alat, mungkin itu alat-alat, kalau itu alat tulis, diberitahu caranya memegang pulpen, diberitahu anaknya supaya dia bisa melakukan sesuatu. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan mengajar kita seperti anak, tapi juga mengajar anak dengan bekal pengetahuan, kemampuan. Diajar yang namanya seorang ibu kepada anaknya akan mengajar etika dan sopan santun. Kalau lewat ada orang tua sedang duduk, diajar untuk merunduk dan memberi salam. Itu pengajaran orang tua kepada anaknya. Dibekali dengan kemampuan, keterampilan, tapi juga attitude. Saudara, melalui gambaran ini ketika Daud minta diajar oleh Tuhan, Daud menempatkan diri sebagai anak. Kita juga adalah anak. Kita sebagai anak Allah, maka sudah sewajarnya Allah mengajar kita. Rasul Yohanes memperjelas dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 bahwa siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, dia akan diberi hak, dia akan punya otoritas, dia menjadi anak Allah. Sehingga kita dapat berdoa, dapat memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Tuhan Yesus pun mengajar doa kepada murid-muridnya menyebut Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang di surga, yang kemudian dikenal dengan istilah doa Bapa kami. Rasul Paulus menekankan lebih lagi, jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau kita adalah ahli waris, maka otomatis kita adalah orang yang berhak mengalami, menerima, dan menikmati janji Allah. Itu yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Saudara kasih Tuhan, mari kita pegang bahwa kita adalah anak Allah. Kita sudah diperanakkan, kita dilahirkan kembali. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dilahirkan kembali. Tuhan mengatakan kepada Nikodemus, apa yang lahir dari daging adalah daging dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus diberikan berdiam dalam diri kita dan roh itu melahirkan kita kembali. Ada satu pengajaran yang pernah saya baca tentang 7 ruang dalam roh. Dan ruang pertama itu adalah ruang bersalin. Nah, ini istilahnya kan gambaran gitu. Apa? Kenapa kok disebut ruang bersalin? Karena di situ seperti anak yang baru lahir. Ketika kita percaya kepada Tuhan, roh itu melahirkan kita kembali, sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang lahir dari daging adalah daging, apa yang lahir dari roh adalah roh. Kita dilahirkan dalam roh supaya kita menjadi manusia rohani, kita makhluk rohani. Kita punya hak untuk memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Nah, kalau kita adalah anak Allah, Bapa kita adalah Allah. Walaupun hari-hari ini sedang dalam masa yang sukar, kalau saudara diizinkan Tuhan menghadapi masa yang sulit, tapi kalau kita sebagai anak Allah, ya tentunya pertolongan Allah akan kita alami. Sama seperti kita orang tua,
yang menolong ketika anak kita mengalami kesukaran. Kalau misalkan kita membawa barang belanjaan, anak kita kemudian mau membantu, dan kita melihat anak kita berat sekali, dan kemudian kita akan segera istilahnya gage-gage dan kemudian mengambil itu. Kita nggak memarahi anak kita, tapi kita senang. Oh, anak ini sudah belajar untuk membantu. Kita sudah memberi penanaman supaya tidak egois. Dan ketika anak ini mau belajar membantu, ternyata barang bawaan yang dia bawa ini cukup memberatkan. Kita segera berlari dan kemudian mengambil bawaan itu. Ketika hari-hari ini Tuhan izinkan kita memasuki masa yang sulit di dunia ini, dan semua akan kena imbas. Naiknya harga minyak juga membuat semua harga naik. Dan sekalipun kita anak Tuhan membeli, kita juga dengan harga yang sudah naik. Karena tidak mungkin saudara ketika kita sebagai anak Tuhan membeli dan kemudian, oh saya anak Tuhan harus dikasih harga yang berbeda. Tidak bisa. Tapi sekalipun semua harga naik, pertolongan Tuhan akan memampukan kita, akan menolong kita. Oleh sebab itu kita sebagai anak Allah, kita tidak perlu khawatir dalam masa yang sukar ini. Karena anak pasti diperhatikan oleh orang tuanya. Semua kebutuhannya orang tua ini sudah ngerti. Bahkan anak gak perlu ngomong, orang tua juga tahu. Misalkan kalau kita punya anak sekolah, sekolah harus membayar yang namanya donasi. Anak gak perlu ngomong, Pak ini awal bulan loh harus bayar sekolah. Gak perlu, tapi kita sudah mengerti dengan sendirinya. Wah ini sudah awal bulan harus membayar sekolah anak kita. Memberi uang saku dan sebagainya. Orang tua sudah paham, apalagi Tuhan sangat paham dengan saudara. Maka kita tidak perlu khawatir dalam masa yang sukar ini. Karena kita adalah anak. Bukan anak sembarangan, tapi anak dari Raja segala raja. Karena kita adalah anak, maka juga sewajarnya Bapa itu mengajar kita. Mengajar dua sisi saudara. Mengajar supaya mampu, mengajar supaya kita juga punya karakter. Tuhan perlu mendidik kita supaya kita terbangun karakter sebagai manusia rohani. Kita ketika percaya tidak langsung dikumpulkan sebagai makhluk rohani, tapi kita masih ditaruh di dunia. Dan dunia ini saudara ada tiga keinginan, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan dunia berusaha menyesatkan orang percaya, dan orang dunia saling menyesatkan. Tuhan taruh kita di dunia. Dan disitulah Tuhan mengajar kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Tapi juga Tuhan mengajar kita supaya kita kuat menghadapi tekanan, persoalan, kehidupan, kita kuat. Nah, itulah Tuhan sebagai Bapa kita yang mengajar anaknya supaya mampu, supaya kuat. Kemudian mengajar itu gambaran yang kedua itu seperti murid dengan guru. Pengajaran seperti di sekolah. Berarti kita ini sebenarnya juga adalah murid Kristus. Memang murid Kristus yang pertama-tama ke-12 murid yang Tuhan pilih. Di mana salah satunya mengkhianati, tapi Tuhan juga memanggil Paulus. Tuhan juga memanggil yang lain termasuk kita. Sebagai murid Kristus di akhir zaman ini. Kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Yang namanya murid tentunya tugasnya adalah belajar, saudara. Belajar pengajaran dari gurunya. Kalau kita adalah murid Kristus tentunya kita ya belajar dari pengajaran Tuhan Yesus, guru kita. Saudara, semua pengajaran itu tentunya sudah dibukukan. Kalau orang di sekolah dia belajar, ada bukunya. Ada buku penuntun, ada buku LKS, ada buku apa lagi. Kalau zaman dulu kan mesti ada tulisannya buku ini milik negara, tidak diperjualbelikan, rapalah yang baik, besok akan dipakai adik kelasmu gitu ya. Zaman dulu kan mesti ada tulisannya seperti itu.
Nah, buku paket ya. Tapi kalau sekarang kan zaman semakin maju, buku ya murid beli. Kemudian ditambah lagi ada buku LKS, buku apa lagi dan macam-macam banyaknya. Dan harganya juga tidak murah. Semua buku tadi itu adalah penunjang supaya murid dapat belajar. Walaupun kadangkala juga, walaupun ada buku panduannya, orang tua juga bingung, saudara. Ini karepe opo gitu mungkin. Cari LKS-nya sama buku panduannya kadang nggak nyambung gitu. Nah, yang pusing orang tuanya, anaknya malah tenang-tenang saja. Yang sekolah malah tenang, sih bingung orang tuanya. Ya. Sering kasih Tuhan sama seperti murid, dia perlu buku untuk belajar. Di samping juga pengetahuan, kadang juga guru memberikan video-video atau mungkin juga menambah pengetahuan dari internet ya. Supaya murid belajar dan dia mampu. Tuhan Yesus sebagai guru kita juga memberikan buku, saudara. Buku yang harus kita pelajari. Dan setiap saat harus selalu kita baca, yaitu firman Allah, Alkitab. Alkitab menulis, bila tersingkap firman-Mu itu memberi pengertian, membawa kita dalam kebenaran. Maka tentunya Tuhan ingin kita sebagai murid ya setiap hari kita mempelajari firman Tuhan, merenungkannya. Tapi juga seperti murid, dia diberi teori, maka dia juga harus belajar praktek. Kalau misalkan seorang dalam studi pendidikan, keterampilan tentang komputer, guru akan memberi teori. Ya selama dia tidak praktek ya nggak mudeng, saudara. Bagaimana menggunakan program, mungkin itu edit foto, nah, namanya mungkin Photoshop, Corel atau apalagi dan macam-macam banyaknya. Kalau murid itu nggak pernah praktek ya nggak akan punya pengalaman. Hanya ngerti teori tanpa praktek ya enggak bisa. Atau mungkin saudara sepak bola. Kalau hanya diberi teori cara menendang pakai kaki dalam, cara menendang pakai kaki punggung, cara menendang bola pakai kaki luar. Kalau enggak ada teori, kalau enggak ada prakteknya siswa juga enggak mudeng. Menendang pakai kaki dalam itu bagaimana, cara menendang bola datar, menendang bola lambung. Kalau enggak diberi praktek hanya teori saja enggak mampu. Maka dalam sekolah sepak bola itu saudara teorinya itu sedikit, tapi prakteknya. Nah praktek itu sendiri ada praktek bagaimana dia dalam kelompok kecil cara menangkap bola dengan paha, menangkap bola dengan dada, dengan kaki, dengan kepala. Yang penting nggak boleh pakai tangan. Dan kemudian juga teori untuk menipu gerakan lawan, dribble dan sebagainya. Tapi langsung praktek, saudara. Baru kemudian kira-kira 15 menit gitu dalam kelompok besar dalam permainan bola. Tuhan sebagai guru kita sudah memberikan buku, yaitu firman Tuhan. Tapi juga Tuhan dalam rohnya menuntun kita untuk menjadi orang yang mampu mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan mau kita sebagai murid mempelajari, merenungkan tapi juga mempraktekkan. Seperti murid kalau dia sudah praktek, dia ngerti sampai kemudian dia mampu. Kita juga Tuhan inginkan kita mengerti firman Tuhan dipraktekkan agarnya kita mampu menghadapi kehidupan, mampu menjadi keluar sebagai pemenang. Maka Tuhan di sini sebagai guru mengajar kita. Kata ajar di sini ditulis dengan kata lamat yang punya arti belajar tapi juga training. Saudara. Kata belajar seperti training gambarannya mungkin seperti orang bekerja di satu perusahaan. Dia di training mungkin 3 bulan atau 6 bulan di training. Nah selama masa training itu dia dipersiapkan. Dia dibekali dengan kemampuan langsung praktek supaya apa? Dia dapat ketika lepas masa training dia dapat, dia mampu, dia mahir dalam bekerja. Hari-hari ini Tuhan itu sedang mentraining kita. Melalui masa yang sulit ini sebenarnya Tuhan mentraining kita. Agar kita kuat, agar kita mampu.
kita diperhadapkan pada keadaan yang sulit sehingga kita masa itu keadaan ini menjadi masa training supaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang mampu dan menang dalam kehidupan. Maka dalam menantikan Tuhan, mari kita mengembangkan sikap sebagai anak Tuhan yang patuh, tapi juga sikap sebagai murid yang terus mau belajar kebenarannya dan mempraktekannya. Karena keadaan yang terjadi hari-hari ini saudara, itu bisa menjadi yang namanya masa training kita, agar kita mampu, kita mahir dalam kehidupan kita. Artinya kita mampu menang. Kita mampu melewati masa yang sukar ini dan kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang karena Tuhan. Jadi menantikan Tuhan bukan berarti kita diam. Tapi menantikan Tuhan adalah mengembangkan sikap hidup yang terus belajar dan mempraktekkan kebenarannya. Maka yang terjadi, kita sedang di training Tuhan supaya kita sanggup, supaya kita mampu dan kita menjadi pemenang dalam kehidupan. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan jadi berkat dan kekuatan kita.